Lagi viral di sosial media. Ada seorang mama muda menangis dan kelabakan karena merasa dirinya dijebak oleh asuransi pendidikan. Katanya, dia menjadi nasabah asuransi pendidikan sejak anaknya berusia 6 bulan dan berharap uang dari asuransi tersebut bisa digunakan sebagai uang pangkal dan sebagian uang sekolah ketika anaknya masuk SD kelak. Setelah rutin membayar premi dan menunggu kurang lebih 6 tahun lamanya, maka ditanyakannya pada agen apakah hasil investasi asuransinya bisa digunakan untuk biaya sekolah anaknya. Mendapati kenyataan kalau nilai investasinya sangat kecil, si mama muda hanya bisa menangis dan menuduh perusahaan asuransi sebagai pembohong. Sebenarnya asuransi pendidikan itu apa sih? Apa ada asuransi untuk pendidikan? Mari kita bahas. Di Indonesia, secara umum ada 3 jenis asuransi yang dipasarkan. Yang pertama, asuransi umum, yang memberikan manfaat berupa uang penggantian atas kerugian suatu hal atau barang yang diasuransikan. Contohnya, asuransi rumah, asuransi mobil, atau asuransi kendaraan. Yang kedua, asuransi jiwa, yang memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada penerima manfaat atau keluarga apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang ketiga, asuransi kesehatan, yang memberikan jaminan biaya kepada pemegang polis jika mengalami gangguan kesehatan, sakit, atau kecelakaan. Biasanya untuk menanggung biaya rawat inap, obat, dan tindakan dokter. Lalu, di mana letak asuransi pendidikan? Marilah kita sama-sama sepakat kalau asuransi pendidikan adalah bahasa atau strategi marketing dalam memasarkan salah satu produk asuransi. Pada umumnya di Indonesia, asuransi pendidikan adalah asuransi kesehatan unit link dengan harapan nilai investasinya bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak kelak. Masih ingat kan, asuransi kesehatan unit link harus bayar berapa lama dan mindsetnya harus bagaimana? Buat yang belum tahu, penjelasannya ada di link di description box ya. Timbul pertanyaan, bagaimana sih biasanya perhitungan asuransi kesehatan yang nilai investasinya bisa digunakan untuk pendidikan? Misalnya Mama Jo, join asuransi pendidikan dengan premi 1 juta tiap bulannya. Pada kenyataannya, premi ini akan dibagi minimal 2 bagian. Misalnya, yang pertama, 400.000 untuk proteksi kesehatan. Yang kedua, 600.000 untuk investasi. Ketika Mama Jo menghitung bahwa dalam 6 tahun, dia akan mendapatkan investasi pendidikan 1 juta dikali 12 dikali 6 sama dengan 72 juta, maka sudah pasti ini adalah perhitungan yang salah. Ingat kan, porsi proteksi untuk kesehatannya sekitar 40%. Apakah perhitungan uang pendidikannya dari porsi investasi, yaitu 600.000 dikali 12 dikali 6 sama dengan 43.200.000? Belum tentu. Bisa lebih banyak, bisa juga lebih sedikit dari itu. Karena yang namanya nilai tunai investasi bisa naik dan bisa turun. Contohnya, karena kondisi pandemi, maka banyak sektor investasi yang mengalami penurunan signifikan. Kita juga harus tahu, di beberapa jenis asuransi kesehatan unit link akan memprioritaskan nilai proteksi kesehatan di 5 tahun pertama dan alokasi investasi di tahun ke-6 dan selanjutnya. Bagaimana dong solusinya jika saya mau keluarga terlindungi dan juga mau anak-anak saya bisa melanjutkan pendidikan?
Silakan Anda buat alokasi anggaran sesuai pada manfaat dan porsinya. Asuransi jiwa untuk menjawab pertanyaan, jika si pencari nafkah meninggal dunia, apakah akan mengakibatkan kebutuhan hidup keluarga dan biaya sekolah anak akan terganggu? Sebaiknya pencari nafkah sudah mempunyai asuransi jiwa dan atau asuransi penyakit kritis ya. Tersedia asuransi jiwa tradisional dan unit link. Asuransi kesehatan keluarga untuk menjawab pertanyaan, jika salah satu atau ada keluarga yang sakit, apakah biaya berobatnya akan mengganggu biaya hidup dan biaya sekolah? Tentukan juga asuransi kesehatan yang dibutuhkan, apakah tradisional atau unit link. Pastikan kedua poin asuransi tersebut sudah terpenuhi. Selanjutnya, jika tujuannya adalah pendidikan, maka alokasikan di dana pendidikan. Ya, dana pendidikan, bukan asuransi pendidikan. Ada yang mempersiapkan dana pendidikan anaknya dengan rutin membeli saham tertentu setiap bulannya. Ada yang mengalokasikan dana pendidikan berupa reksadana, emas, dan obligasi. Namun, jika cara itu dinilai terlalu berisiko, Anda bisa mengalokasikan dana pendidikan berupa deposito atau juga tabungan biasa. Yang pastinya, returnnya juga lebih rendah ya. Jangan pernah lupa, konsultasikan ke agen yang tepat untuk Anda bisa mengalokasikan budget yang nyaman versi Anda, sehingga kebutuhan asuransi dan dana pendidikan tidak terganggu. Klik protexzi.com atau Anda silakan chat di 0812 7562 7260. Dibutuhkan komitmen untuk rutin mengalokasikan dana sesuai dengan waktu yang disepakati bersama, sehingga polisnya tidak lapse dan dana pendidikan tetap terjaga. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Karena jika asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan dana pendidikan dijadikan satu polis, pastinya tidak akan mendapatkan manfaat yang maksimal. Jadi, jangan salah lagi ya, Mom and Dad.